Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Dekus dalam channel Matematik Study Club. Matematika menjadi sangat mudah. Kali ini Dekus akan membahas soal UASD PDGK 4206. Pendidikan Matematika 2 semester 2020-21.1 dari Universitas Terbuka. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini untuk mendapatkan video-video yang terupdate dan insya Allah bermanfaat. Kita awali pembahasan soal dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan soal UASD nomor 1 dengan skor 25. Kebun Pak Kuri seluas 1750 meter persegi. Memiliki perbandingan panjang dan lebar yaitu 10:7. Jadi untuk kebun Pak Kuri panjangnya kita misalkan dengan 10x, lebarnya kita misalkan dengan 7x. Diketahui luasnya 1750 meter persegi. Luas sama dengan 1750. Luas rumusnya adalah panjang kali lebar. Diketahui panjangnya 10x, lebarnya adalah 7x. Sama dengan 1750. 70x kuadrat sama dengan 1750. Sehingga diperoleh x kuadrat sama dengan 25. Maka x-nya berapa? Betul, akar 25 sama dengan 5. Jadi panjang kebun Pak Kurdi adalah 10 kali 5. Berarti 50 meter. Sehingga lebar kebun Pak Kurdi adalah 7x, 7 kali 5, yaitu 35 meter. Dari kalimat pertama diperoleh panjang kebun Pak Kurdi 50 meter dan lebar 35 meter. Kemudian kita lanjutkan kalimat berikutnya. Sementara di tempat lain panjang kebun Pak Kresna, nah ini kebun Pak Kresna sekarang. Panjangnya sama dengan 2,5 kali lebih besar dari panjang kebun Pak Kurdi. Berarti ini akan sama dengan 2,5 dikali panjang punya kebun Pak Kurdi. 2,5 kebun Pak Kurdi panjangnya 50 meter. Berarti akan menghasilkan 125 meter. Kemudian kalimat berikutnya, lebar kebun Pak Kresna yaitu 3 kali lebih besar dari lebar kebun Pak Kuri. Jadi lebar kebun Pak Kresna 3 kali lebar kebun Pak Kurdi. Sama dengan 3 kali kebun Pak Kurdi, berapa lebarnya? 35. Sama dengan, betul, 105 meter. Pertanyaannya, tentukan keliling dan luas kebun Pak Kresna. Keliling kebun Pak Kresna, rumusnya adalah 2 panjang ditambah lebar. 2 dikali panjangnya adalah 125 meter, lebarnya adalah 105 meter. Sehingga diperoleh 2 dikali 230 sama dengan 460 meter. Paham sampai sini? Insya Allah. Kemudian luas kebun Pak Kresna. Luasnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya adalah 125 meter. Lebarnya adalah 105 meter. Kita kalikan sehingga diperoleh 13.125 meter persegi.
Jadi nanti di akhir dikasih kesimpulan ya. Jadi keliling kebun Pak Kresna adalah 460 meter dan luas kebun Pak Kresna adalah 13.125 meter persegi. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal UASD nomor 2 dengan skor 25. Sebuah tempat aksesoris berbentuk seperti rumah dengan balok di bagian bawah, kemudian 5/4 di bagian atas. Gambarnya seperti berikut. Dengan ukuran panjangnya 26 cm, kemudian lebarnya 24 cm, dan tinggi 1/3 dari lebarnya. Perhatikan di sini, tinggi apa? Ini yang ambigu. Ya, tinggi di sini bisa apakah tinggi balok atau tinggi tempat aksesoris tersebut. Kita tidak tahu maksud dari penulis di sini karena dari awal adalah sebuah tempat aksesoris. Kalau panjang dan lebar itu tidak berpengaruh mau panjang dan lebar dari limas ataupun dari balok. Pada saat di sini disebutkan tinggi 1/3 dari lebarnya. Nah, ini bisa ada dua kemungkinan. Tinggi dari balok tersebut dan juga tinggi dari bangun atau aksesoris tersebut. Misalkan sekarang tinggi di sini adalah tinggi dari balok tersebut. Berarti 1/3 dari lebarnya. Lebarnya 24, 1/3 kali 24, maka tinggi baloknya 8. Tinggi bagian limas berukuran, tinggi limas ini adalah 0,25 kali tinggi balok. Berarti 0,625 tinggi baloknya sama dengan 8 cm. Sama dengan 5 cm. Pertanyaannya adalah tentukan volume tempat aksesoris tersebut. Sehingga volumenya merupakan gabungan dari volume balok dan volume limas. Volume balok rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi balok. Volume limas 1/3 kali panjang kali lebar kali tinggi limas. Panjangnya sama 26, lebarnya 24 dan tingginya 8. Ditambah 1/3 dikali panjangnya 26, lebarnya 24, tinggi limasnya sama dengan 5 cm. Menghasilkan 26 kali 24 kali 8 menghasilkan 4.992. 1/3 dikali 24 ini 8. 8 kali 5 40. 40 dikali 26 1040 menghasilkan 6032 cm kubik. Dikasih kesimpulan, jadi volume tempat aksesoris tersebut adalah 6032 cm kubik. Sekarang kita akan bahas soal UASD nomor 2, di mana tinggi di sini merupakan tinggi dari tempat aksesoris. Jadi tinggi sama dengan 1/3 dari lebarnya. Panjangnya diketahui 26, lebarnya 24, maka di sini sama dengan 1/3 dari 24 sama dengan 8.
tinggi aksesoris ini merupakan penjumlahan dari tinggi balok ditambah tinggi limas. Ini tinggi limasnya, kemudian tinggi balok. Sama dengan 8. Diketahui tinggi bagian limas, 0,625 dari tinggi balok. Atau ini 5/8 dari tinggi balok. Kita substitusikan tinggi limasnya, tinggi balok ditambah tinggi limasnya adalah 5/8 dari tinggi balok. Berarti ini 13/8 tinggi balok sama dengan 8, maka diperoleh tinggi balok sama dengan 64/13. Sedangkan tinggi limas 5/8 dari tinggi balok, 64/13. Sama dengan 5 kali 8, 40/13. Jadi, volume tempat aksesoris tersebut merupakan gabungan dari volume balok dan volume limas. Volume balok panjang kali lebar kali tinggi, volume limas 1/3 kali panjang kali lebar kali tinggi limas. Panjangnya 26 dikali 24 dikali tinggi baloknya adalah 64/13 ditambah 1/3, panjangnya 26, lebarnya 24, tinggi limasnya adalah 40/13. 26 bagi 13, 2. 26 bagi 13, 2. 24 dibagi 3 sama dengan 8. Jadi 2 kali 24, 48. 48 kali 64, 3072 ditambah 2 kali 8, 16. 16 kali 40, 640. Jadi volume tempat aksesoris tersebut adalah 3712 cm kubik. Ini jika kalimat tinggi di sini merupakan tinggi aksesoris. Paham sampai sini? Insya Allah. Pembahasan soal UASD nomor 3 dengan skor 25. Kolam renang Tirta Abadi di Bandung memiliki bentuk permukaan seperti di bawah ini. Sisi terpanjang yaitu 21 meter dan sisi dengan setengah lingkaran memiliki jari-jari 7 meter. Karena di sini jari-jari 7 meter berarti diameternya di sini 14. Kalau kita perjelas garisnya, berarti balok ini memiliki panjang 14 ditambah 21, 35. Lebarnya di sini berarti 14. Oke. Kemudian kedalaman kolam renang tersebut adalah 2,5 meter. Kolam tersebut setiap seminggu sekali diganti airnya dengan yang baru yang dialirkan melalui pipa dengan debit air 420 meter kubik per jam. Berapa jam waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam renang tersebut? Oke, pertama kita cari dulu volume air di dalam kolam renang yang merupakan gabungan dari volume balok dan volume tabung. Karena lingkarannya ada, ini setengah ada 2, maka volume tabungnya kita kalikan dengan 2. Volume balok panjang kali lebar kali tinggi atau kedalaman tingginya ditambah 2 volume tabung, berarti 2 kali volume tabungnya adalah VR, V-nya di sini 22/7 dikali kedalaman. Panjangnya untuk balok ini tadi udah dihitung 35
lebarnya 14, kedalamannya 2,5. Ditambah 2 dikali 22 per 7, jari-jarinya adalah 7, kali 7, kedalamannya adalah 2,5. Sehingga diperoleh 35 kali 14 dikali 2,5 menghasilkan 1225. Ini 7 bagi 7 sama dengan 1. 2 kali 22 dikali 7 dikali 2,5 menghasilkan 770. Sehingga diperoleh volume total airnya 1995 meter kubik. Paham sampai sini? Insya Allah. Oke, diketahui debit. Masih ingat rumus debit? Ya, volume per waktu. Yang dicari adalah berapa jam waktu. Berarti waktu sama dengan volume dibagi debit. Volumenya adalah 1995 meter kubik dibagi debitnya adalah 420 meter kubik per jam. Maka diperoleh 4,75 jam atau 4 jam 3/4 jam. 3/4 dikali 60. Oke, 45 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam renang tersebut 4 jam 45 menit. Paham sampai sini? Insya Allah. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal UASD nomor 4 dengan skor 25. Di desa Trunojoyo terdata ada 350 orang yang bekerja aktif. 100 orang bekerja sebagai petani, 70 orang bekerja sebagai buruh, 35 orang menjadi guru, 65 orang menjadi PNS, dan sisanya bekerja serabutan. Bagian A. Berapakah persentase orang yang bekerja serabutan? Kita cari dulu pekerja serabutan. Totalnya adalah 350. Kita kurangkan dengan 100 orang petani, kurangkan dengan 70 buruh pabrik, 35 guru, dan 65 PNS. Menghasilkan 350 dikurangi 100, 250. 250 dikurangi 100, 150 dikurangi 70. Betul, 80 orang yang bekerja serabutan. Namun yang dicari adalah berapakah persen. Nah, maka persentasenya 80 dari 350 kali 100%. Menghasilkan 22,86%. Kemudian bagian B. Jika digambarkan sebagai diagram lingkaran, tentukan besar derajat masing-masing profesi. Oke, sekarang petani. Petani ada 100 orang. Totalnya 350, derajatnya kita kalikan dengan 360 derajat. Sama dengan 102,86 derajat. Kemudian buruh pabrik. Ada 70 orang, 70 dibagi 350. Kali 360 derajat sama dengan 72 derajat. Selanjutnya guru ada 35 orang dibagi
350 dikali 360 derajat. Sama dengan 36 derajat. Kemudian PNS ada 65 orang dibagi 350 dikali 360 derajat. Sama dengan 66,86. Kemudian yang serabutan bisa menggunakan pengurangan dari 360 derajat dikurangi ke 4 ini. Atau bisa juga menggunakan 80 per 350 dikali 360 derajat. Sama dengan 82,29 derajat. Paham sampai sini? Insya Allah. Kemudian bagian C. Di antara 5 pekerja tersebut, manakah yang merupakan modus? Ingat, modus adalah nilai yang paling banyak muncul. Yang paling banyak muncul di sini adalah 100, yaitu petani. Jadi jawabannya di sini adalah pekerjaan tersebut yang merupakan modus adalah petani. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal UASD mata kuliah Pendidikan Matematika 2 di Universitas Terbuka semester 2020-21.1 telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat, Allah bisa karena biasa. Maka karena itu seringlah berlatih. Semakin banyak berlatih, insya Allah semakin mahir. Selamat melaksanakan UASD berikutnya. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Kita tutup dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.